Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Shavuatov, Bapak Yahweh memberkati. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya juga memastikan saudara nggak akan pernah ketemu materi ini dalam dunia kekristenan manapun. Saya akan berikan tema yaitu posisi tangan saat membersihkan cakra. Pada tanggal 31 Januari yang lalu, saudara-saudara, ya minggu yang lalu, saya sudah memberikan satu tema yang judulnya adalah membersihkan cakra dengan mudah. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang memberikan apresiasi tentang materi ini. Dan tentu saja dengan materi ini kita bisa membersihkan cakra kita sehingga di dalam kehidupan manusia itu memiliki keseimbangan. Tentu tidak lengkap apabila saya hanya mengajarkan cara membuka cakra, tetapi tanpa kita mengajarkan juga tentang posisi jari tangan kita itu harus seperti apa. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat masalah jari, barangkali orang berpikir begini, ngapain sih kok susah-susah amat, yang penting kan duduk diam, meditasi selesai. Oh, tidak begitu, saudara-saudara. Memang itu sesuatu yang benar, tetapi jikalau kita sinkronkan lagi supaya power kita lebih bagus lagi, tentu kita harus paham akan posisi jari. Seperti saudara ketahui bahwa manusia itu kan punya 10 jari, walaupun tidak semua punya 10, ada yang 12 juga ada, bahkan ada yang berkurang. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah yang umum, saudara. Sekalipun jari ini hanya seperti ini, tetapi ternyata kalau kita lihat, itu memiliki banyak sekali kode-kode. Saya ambil contoh misalnya saja, seperti ini, saudara. Orang Amerika, jika memohon keberuntungan, mereka akan membentuk jari seperti yang saudara lihat. Ya, disilangkan, jadi yang tengah ini ditaruh di atas begini sambil dia ngomong gitu loh. Ini orang Amerika ya. Ini saya tunjukkan secara umum dulu, baru setelah itu saya akan sampaikan secara spiritualnya. Orang Amerika kalau dia mau memohon keberuntungan, tangannya dilipat seperti ini, saudara. Tetapi jangan sekali-kali saudara melipat begini di Vietnam. Nah, saudara bisa dimaki-maki orang. Ya, karena kalau saudara melipat tangan seperti ini di Vietnam, itu adalah simbol dari kelamin wanita. Jadi kalau saudara seperti ini, wah itu berarti arahnya sudah seksual, saudara-saudara. Jadi masalah jari saja jadi problem. Ya. Kemudian saya ambil lagi seperti ini. Kalau di Amerika, bahkan di Indonesia, kalau orang nuding seperti ini, kamu gitu ya, itu wajar, saudara-saudara. Tetapi jangan sekali-kali saudara nuding begini itu di Filipina. Karena kalau nuding seperti ini bukan hei kamu, tapi di Filipina akan berbunyi hai anjing. Saudara bermasalah lagi. Hanya masalah jari. Kemudian kita lihat kalau orang mengacungkan jempol, kita juga sering nyanyi Bapak Yahweh hebat gitu ya, pakai jempol. Kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi jangan sekali-kali saudara ngacungkan seperti ini di Irak.
Wah, itu saudara akan bermasalah di sana. Karena mengacungkan tangan jempol ke atas di Irak itu dianggap sebuah penghinaan. Jadi bisa terbalik, saudara-saudara ya. Kemudian kita lihat yang ini. Nah, kalau saudara begini, di Indonesia maupun di mana, saudara akan lihat kayak gini nih, orang yang mengajak melakukan hubungan badan. Yang sebelah sini. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan hanya masalah jari saja, itu bisa timbul problem, saudara. Tetapi berbeda lagi kalau dalam dunia perwayangan. Saudara lihat Werkudara, jarinya seperti apa? Begini, saudara. Ya. Itu menunjukkan apa? Keperkasaan, karena kukunya kan panjang. Jadi, ada banyak versi, yang sini versinya apa, yang sini versinya apa. Enggak begitu jelas, saudara. Kemudian kita juga lihat yang ini. Kalau di Amerika, kalau orang mau mengejek orang lain, dia akan seperti ini. Dan itu menjadi singkatan loser atau pecundang, gitu loh. Orang kamu itu kalah, cuman begini. Tapi berbeda di China. Kalau di China, saudara menunjukkan seperti ini justru simbol dari keberuntungan. Ya, jadi beda-beda, saudara-saudara. Ya namanya juga manusia punya versi sendiri-sendiri. Kemudian, saudara lihat, kalau di Amerika, ketika saudara disuguhi minum, kemudian saudara menunjukkan jari begini, itu artinya saudara puas, saudara senang. Dan kalau misalnya yang disuguhkan itu adalah teh, maka dengan saudara mengacungkan jentik ke atas, ya jari apa kelingking ya, jari kelingking ke atas itu bermakna the tea is delicious. Teh ini enak gitu loh. Tetapi juga di Jepang, kalau di Jepang jari kelingking seperti ini, ya, ini diartikan sebagai kekasih. Beda-beda, saudara-saudara ya. Lalu kita lihat lagi di Italia. Kalau orang gini loh, tangannya ditucupkan ke muka gini, di Italia, itu artinya apa? Kalau saudara ngomong nggak jelas gitu, aku mohon penjelasannya, jelaskan lagi gitu. Tetapi di Malaysia digunakan untuk gerakan cup yang berarti tunggu sebentar, wait a minute, gitu ya. Beda-beda, saudara-saudara. Begitu juga yang sekarang lagi viral, ya, anak-anak muda kan suka begini. Apa ini, saudara-saudara? Ya, di Korea I love you, di mana-mana bicara tentang cinta. Tapi kalau buat saya duit, saudara-saudara. Ini duit ini. Ya, jadi masing-masing lah. Kemudian ini artinya apa, saudara-saudara? Persahabatan, perdamaian. Dulu kalau saya masih kecil, saya ingat kalau berantem begitu selesai, ya udah, ayo kita bareng lagi, itu jentik sama jentik ditunjul ke. Itu sudah bersahabat, saudara-saudara. Nah, saya juga akan memberitahukan kepada saudara bahwa posisi tangan akan memaksimalkan energi yang keluar dari dalam diri kita dan menselaraskan atau menyeimbangkan dengan alam semesta. Ketika Indonesia dalam kondisi dijajah, ketika mereka mengepalkan tangan, itu merasa ada energi, ya, merdeka,
Jawabnya apa? Merdeka. Itu kan afirmasi sebetulnya. Nggak ada yang bilang, merdeka. Nanti dulu, belum merdeka rasa ngomong. Enggak, saudara-saudara. Ketika orang berkata, merdeka, dia jawab, merdeka. Kalau saudara pengen kaya, saudara bilang apa? Kaya. Ya, saudara pengen sehat, bilang, sehat. Gitu ya. Salah nggak kira-kira? Tidak. Posisi tangan, posisi jari, itu ternyata menentukan. Ketika mereka berkata serbu gitu, energinya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah sekarang coba jarinya kita ganti seperti ini. Serbu. Kira-kira energinya bagaimana, saudara-saudara? Merdeka. Nggak nyambung, saudara-saudara. Padahal hanya masalah jari. Nah, kadangkala orang tidak sampai berpikir seperti itu. Mereka anggap, inilah biasalah. Tapi kalau kita ngerti dalam dunia alam supranatural, kita akan tahu bahwa posisi jari itu akan memaksimalkan energi. Kemudian, kita ganti saja yang seperti ini. Cocok nggak kira-kira? Ya. Serbu, nggak bisa, saudara-saudara. Merdeka, nggak cocok juga. Cocoknya tangannya dikepalkan, saudara. Sekarang ada lagi orang jabat tangan pakai kepalan, ya kan? Sekarang kan, itu nggak masuk akal itu. Makanya saya nggak mau. Kalau orang mau kepalan gini, ya wes, nggak usah jabat tangan sama saya. Kenapa? Saya ngerti energinya gitu loh. Saudara mungkin mengatakan, wah Pak Lukas kok begitu? Ya karena Anda tidak tahu. Kalau saya ngerti itu energi. Hati-hati, saudara-saudara. Saya banyak mengakses dunia alam supranatural. Terlepas dari orang setuju atau tidak, buat saya nggak masalah. Itu saya punya prinsip sendiri. Ya, banyak orang kan, tanda jabat tangan. Ada yang pakai ini. Loh ada, betul. Ya kan? Nah kalau sama saya nggak usah. Karena saya mau jabat tangan, ya jabat tangan dengan baik. Itu jiwa persahabatan harus tetap saya pegang. Tapi kalau jabat tangan mau pakai gini, no, enggak usah. Ya. Itu hanya orang-orang yang, ya nanti saya ngomong nggak enak lah. Jadi lebih baik nggak usah. Nah, saya juga perlu kasih tahu saudara-saudara bahwa kalau kita lihat di orang yang tunarungu, ya, mereka juga menggunakan bahasa sandi. Mereka kalau ngomong itu pakai tangan, saudara-saudara, pakai jari. Tapi kalau kita ngapalin ini susah juga loh ya, susah loh, saudara-saudara. Makanya saya mengapresiasi. Dulu kan pernah ada kan pembawa berita, terus di samping sini ada kotaan kecil yang ngasih kode-kode begitu pakai tangan, bukan? Itu saya kasih apresiasi, itu luar biasa orang seperti itu. Ya. Nah, itu adalah isyarat yang menggunakan jari untuk berkomunikasi. Nah, sekarang saudara-saudara, saya akan mengajarkan kepada saudara sekalian tentang bagaimana sih saat kita bermeditasi membersihkan cakra. Karena kalau saya tidak mengajarkan ini, mungkin orang akan bertanya, Pak Lukas tuh ngerti nggak sebetulnya? Kalau orang membersihkan cakra itu harus tangannya seperti apa? Nah, saya perlu memberitahu kepada saudara agar jangan salah paham dulu. Karena orang bisa salah paham, dianggap kita mengikuti agama lain. No. Sekali lagi, acuan saya dalam masuk dunia alam supranatural, itu bukan agama lain. Tetapi agama lain sudah mengambil apa yang menjadi milik kita sebetulnya. Tapi karena kita nggak ngerti, ya sudah, diambil juga kita nggak ngerti, saudara-saudara.
Padahal kalau kita mau mempelajari dalam dunia alam supranatural, itu sangat luar biasa. Nah, tentu saja kalau saya berbicara tentang alam supranatural, saya akan ambil dari pengajarannya Kabalah. Ada satu materi yang saya baca, cuman masih dalam bahasa Inggris, dia katakan demikian. The secret of the 10 fingers, one must be careful to direct the great spiritual potential invested in one's hand. Jadi, rahasia 10 jari. Ya, seseorang itu mesti berhati-hati untuk mengarahkan potensi spiritual besar yang ditanamkan di tangannya. Jadi ada rahasia 10 jari. Itu saudara bisa lihat yang namanya meditation and prayer. Itu diambil kebanyakan dari kitab Zohar. Ya, karena kitab Zohar itu adalah kitabnya orang Kabalah. Di dalam kitab Zohar 67b, di sana dikatakan, these 10 spiritual power are requested to receive the blessing from above and transfer then below to bless he that is making a blessing. Kalau di dalam bahasa Indonesia, 10 kekuatan spiritual ini diminta untuk menerima berkat dari atas dan mentransferkannya ke bawah untuk memberkati dia yang membuat berkat. Kalau Tuhan memberkati, itu juga menggunakan tangan Tuhan. Sama seperti ketika kita memberkati kan begini, saudara. Jadi ada rahasia alam supranatural. Orang-orang Kabalah itu bahkan mengajarkan kalau seseorang meditasi, mereka juga merepresentasikannya kehadiran Tuhan itu dengan memasang lilin. Ya. Juga mereka menggunakan wewangian. Nah, posisi ini sudah diambil ke agama lain, saudara-saudara. Like candle represents the Shekinah and the fingernails, the Kelipa, representative of this, the Kelipa. Ini memang ada sesuatu yang sampai saya ini masih cari kata Kelipa itu apa. Ya, tetapi ini jelas arah ke hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, di sini dikatakan light candle represents the Shekinah atau cahaya lilin itu menjadi simbol dari Shekinah. Shekinah itu sesuatu yang penuh kemuliaan, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat di tabernakel Moshe, itu kan ada 3 bagian. Ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian, seperti saya tempatkan di sana. Nah, itulah tempat di mana Bapa Yahweh itu bersemayam. Dan di situ ada tiang awan dan tiang api yang ada di padang pasir. Jadi penampakan api kalau malam hari dan tiang awan seperti payung raksasa itu bukan alamiah. Bukan. Tetapi itu adalah perwujudan dari Bapa Yahweh dalam menjaga dan melindungi bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan bagaimana panasnya mereka ketika mereka ada di padang pasir siang hari. Itu kalau padang pasir itu ya, kalau siang panas-panasnya itu minta ampun, saudara-saudara. Bahkan kadangkala bisa mencapai 50 derajat Celcius. Itu panasnya di padang pasir. Tapi kalau malam, minta ampun dinginnya, saudara-saudara. Nah, di situ
Bapak Yahweh memelihara bangsa Israel dengan menggunakan tiang api. Nah, inilah yang ditangkap oleh orang-orang Kabalah, bahwa api itu simbol dari Shekinah atau kemuliaan dari Bapak Yahweh, saudara-saudara. Makanya di ruang Maha Kudus, tempat di mana tabut perjanjian ada, itu disebut dengan Shekinah Gloria. Ya. Tempat di mana kemuliaan Bapak Yahweh itu ada. Jadi kalau saudara lihat itu ada tabernakel Moshe, itu yang atasnya ada awan raksasa yang memayungi bangsa Israel dalam perkemahan, itu adalah kehadiran Bapak Yahweh. Jadi tabut itu sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Karena tabut inilah ketika bangsa Israel berperang, itu bisa bikin musuh-musuhnya tidak tahan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang masalah representasi atau gambaran gitu ya, perwujudan. Makanya orang Kabalah mereka memakai lilin dan memakai wewangian. Mereka bisa pakai kayu gaharu, mereka bisa pakai kayu cendana. Nah, kalau kita susah cari seperti itu, saudara bisa pakai aromaterapi atau pakai dupa hiu, itu juga nggak masalah. Karena kita tahu bahwa bait suci Salomo, tempat di mana Salomo itu berhubungan dengan Bapak Yahweh, ya, bait sucinya itu ornamen-ornamennya itu terbuat dari kayu yang sangat mahal. Ada kayu sanobar, ada kayu cendana, ada kayu gaharu, ada aras Libanon, macam-macam kayu-kayu yang hebat. Sehingga ketika seseorang itu masuk ke bait suci Salomo, itu nuansa magis itu sudah sedemikian kuat. Nah, ini yang tidak ditangkap oleh dunia kekristenan, saudara-saudara. Sehingga kalau dalam dunia Kristen saya bicara seperti ini, ya pasti orang Pak Lukas itu ngawur, sesat, itu jangan didengerin. Ya, nah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian bagaimana cara kita pada saat kita membersihkan cakra. Kita akan mulai dari cakra dasar terlebih dahulu. Saya tentu tidak akan berbicara seperti tanggal 31 yang lalu, tapi saya akan lanjutkan hari ini. Nah, ketika saudara membersihkan cakra dasar, maka posisi tangan ini yang disebut dengan sifat yang terhubung kesadaran manusia dengan energi prana ke 5 elemen, yaitu tentang keilahian, udara, api, air, atau bumi, atau tanah, atau arde. Jadi itulah yang disebut dengan 5 elemen yang ada di dunia ini. Ada unsur api, ada unsur udara, ada unsur air, ada unsur bumi atau tanah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam saya menerangkan ini, karena saya juga mencoba untuk melihat secara umum, saudara akan menemukan kata mudra. Mudra, jangan sampai saudara alergi dengan bahasa asing yang nuansanya ke agama lain. Tidak, saudara-saudara. Mudra itu adalah bahasa Sanskerta yang memiliki arti gestur. Tahu gestur? Ya, gestur itu posisi tubuh, saudara. Ya. Jadi ketika saudara itu melakukan pembersihan cakra,
Coba saudara lakukan cakra dasar, itu tangannya seperti ini. Seperti digambar ini, di atas ini ya, ditaruh di sini. Jadi kalau waktu yang lalu kan saya belum mengajarkan ya, saya pikir ininya dulu supaya paham. Setelah itu baru saya ajarkan mengenai posisi tangan. Supaya kita mulai menghafal satu-satu, kalau sampai saudara membersihkan cakra dengan ditambah posisi tangan, energinya akan sangat berbeda. Dengan kita menaruh tangan seperti ini di gambar ini ya, seperti ini ya, tentu memiliki energi yang sangat berbeda dengan pada saat kita tanpa menggunakan posisi tangan. Konsentrasi kita pun pasti akan lebih baik, saudara. Kemudian kita melihat ke cakra yang lain, yaitu cakra seks. Kalau cakra seks, saudara, itu posisi tangannya itu seperti itu. Jadi pada saat saudara membersihkan dari cakra dasar naik ke atas, tentu akan berubah-ubah tangannya. Ya, seperti ini. Nanti saudara kalau lupa diulang lagi videonya ini ya, karena ini nanti akan ke YouTube saudara-saudara. Cakra seks ini sering juga disebut dengan cakra sakral. Posisi tangan ini memiliki arti bersih, kebebasan, kemurnian, dan kekosongan. Kalau ada orang yang berkata kosongkan pikiran, nah itu sebetulnya keliru ya. Kalau orang bermeditasi yang benar, sekali lagi saya akan menggunakan polanya Ibrani. Karena kalau saudara belajar dari luar akan berbeda, saudara-saudara. Kalau yang saya ajarkan itu jelas tidak mau saya ambil dari pola luar, tetapi pola Ibrani. Nah, ini adalah posisi tangan untuk cakra seksual. Kemudian kita naik lagi. Kita naik yang dikenal dengan cakra solar plexus. Cakra solar plexus itu posisi tangan itu juga memiliki arti yang bersih. Nah, ini di sini saya lihat ada kata mudra ya. Solar plexus cakra mudra. Mudra ini adalah gestur bahasa Sang Sekerta. Nah, ini di sini ada place hands between your heart and your stomach. Ya. Jadi ini ditaruhnya di depan. Posisi jarinya itu seperti ini. Nah, mungkin saudara akan bertanya, loh yang sebelah kanan ini kok buka? Yang kiri kok nutup? Enggak apa-apa. Mau buka, mau nutup sama saja, tapi posisinya harus seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini saudara masih bisa ikuti saya? Oke, kita lanjut ya. Saya tentu tidak akan menerangkan secara detail, ini artinya apa, harus begitu, kesuwen, saudara-saudara. Lakukan saja, langsung praktek di rumah masing-masing, ya. Saya rasa saudara kalau mau download, ya karena ada yang tanya lagi kemarin, Pak kalau saya pingin download musik alam itu bagaimana? Saya bilang cobalah dicari saja di YouTube kan banyak. Daripada susah-susah bawa flash disk ke Magelang, lebih baik saudara cari saja di YouTube, ya akan banyak sekali. Itu ada ribuan musik. Saudara, baik musik meditasi yang menggunakan musik modern maupun musik alam. Kalau yang kemarin saya ambil dari musik alam sungai, tetapi ada juga musik alam itu pantai. Cuman kalau saya pikir kurang cocok, saudara, karena agak mengganggu deburan ombaknya.
Jadi yang paling cocok itu adalah sungai yang disertai dengan suara burung. Ya, ini mumpung saya ingat, saya sampaikan. Bagi saudara yang daripada tanya-tanya saya terus, saudara download saja di YouTube musik meditasi atau tulis meditation musik, nanti ketemu saudara-saudara. Itu ribuan, silahkan saudara pilih. Yang versi Cina ada, versi Tibet ada, versi Jepang ada, versi Indonesia juga ada. Kalau versi Indonesia, itu saya tertarik yang versi Sunda, saudara. Itu bagus sekali. Ya, hanya seruling-seruling kayak orang di di sawah gitu ya. Wah, itu untuk meditasi bagus, saudara. Atau juga bisa saudara tempatkan di sebuah ruangan di rumah saudara. Itu akan membuat teduh. Karena saya ingin agar kita itu belajar untuk peka menghadapi kondisi dan keadaan yang ada di dunia ini. Saudara harus tahu bahwa situasi dan kondisi ini, kalau kita mau melihat dalam dunia alam supranatural, itu sangat mengerikan, saudara-saudara. Peperangan roh besar-besaran sekarang sedang terjadi di mana-mana. Dalam dunia fisik itu sudah sangat nyata. Apalagi kalau saya sekali waktu akan ajarkan kepada saudara bagaimana itu bisa ditangkap dalam dunia teknologi. Ya, saya ingin Bapak Ibu Saudara punya pengetahuan yang berbeda dengan banyak orang-orang Kristen pada umumnya. Karena saya ingin mengajarkan saudara kita semua belajar untuk peka dengan situasi dan hadirat Tuhan pada saat ini. Kita lanjut, kita kembali ke materi ini, saudara-saudara. Kita naik lagi, yaitu masuk ke cakra jantung. Ya, cakra jantung, posisi tangan itu sama dengan cakra dasar, tetapi ditempatkan di jantung. Ya, mungkin ada yang tanya, bagaimana tangannya? Boleh nggak tangan kanan atau tangan kiri? Bebas, saudara. Mau tangan kanan boleh, tangan kiri juga boleh. Ya, seperti ini. Kalau tadi cakra dasar kan sama seperti ini, saudara. Tetapi sekarang kalau cakra jantung dia tidak ditaruh di dengkul, paha, tidak ditaruh di paha, tetapi di dada, di sebelah kiri. Jantung sebelah kiri ya, bukan di kanan, saudara-saudara, di sebelah kiri. Seperti ini. Mau begini boleh, mau begini juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Itu kalau saudara sedang membersihkan cakra jantung. Ya, posisi tangan bebas, boleh kanan, boleh kiri, dan boleh seperti ini, juga boleh diputar seperti ini. Saudara lihat nggak, ketika orang jabat tangan, begitu jabat tangan, kan selalu begini. Itu artinya apa? Secara gestur tubuh, berarti saudara itu dimasukkan energinya ke dalam hati mereka. Ya, itu cukup menarik ya dalam dunia alam supranatural ketika jabat tangan. Kan suka gini. Itu sebetulnya saudara itu energinya dimasukkan ke dalam dia. Artinya apa? Saya betul-betul mengasihi kamu. Kamu ada di dalam hatiku. Nah, kalau seperti ini, ayo mau taruh di mana itu? Secara alam supranatural nggak cocok, saudara. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian, kita naik lagi ke cakra tenggorokan. Nah, untuk cakra tenggorokan, itu tangannya seperti itu bukan ditaruh di tenggorokan. Enggak, tapi di bawah, saudara. Naruhnya itu di bawah. Jadi jangan sampai dumeh cakra tenggorokan lalu bentuknya seperti ini, naruhnya di tenggorokan sini enggak, tapi agak ke bawah sedikit.
Sekali lagi, posisi tangan ini akan memaksimalkan energi yang ada di dalam diri kita terjadi sinkronisasi dengan energi prana. Energi prana itu energi alam semesta. Orang banyak menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Buat saya no problem. Ada yang menyebut prana, boleh. Ada yang menyebut chi juga boleh. Buat saya no problem. Mau pakai bahasa apapun, kalau saya nggak alergi, saudara-saudara. Karena yang saya pentingkan di sini adalah alam supranatural. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian, saudara-saudara, kita lihat bagian yang berikutnya yang dikenal dengan cakra mata ketiga atau yang disebut dengan cakra ajna. Nah, untuk cakra ajna itu juga naruhnya tangan bukan di batuk, di dahi, bukan, tetapi di bawah. Nah ini, seperti ini ya. Tangan di depan dada, bagian bawah, ini dada bawah, ujung jari tengah berdiri bersentuhan. Jari-jari lain ditekuk lebih dulu, gitu loh, ya. Jadi ini apa namanya posisi dari cakra ajna untuk membersihkan mata ketiga. Kemudian, saudara-saudara, ini yang naik ke atas itu bukan tengah-tengah ya, tapi jari apa? Jari telunjuk ya. Jari telunjuk yang ke atas, saudara-saudara. Kita lihat yang berikutnya, yaitu cakra mahkota. Cakra mahkota itu posisinya agak berbeda. Kalau cakra ajna itu yang ke atas itu jari telunjuk, kalau cakra mahkota itu yang naik ke atas itu jari kelingking. Ini saya bacakan ya. Tangan di depan perut, jari-jari terjalin, jari-jari kelingking mengarah ke atas. Ya, ini ke atas nih, jari kelingking ke atas. Seperti orang mengatupkan semua jari-jari, hanya yang menghadap ke atas itu cuma jari kelingking. Sama seperti ketika seseorang sedang mengatupkan jari. Saya kasih contoh sebentar. Seperti ini, saudara ya. Tapi yang naik ke atas itu hanya jari kelingking. Nah, begini. Paham nggak Bapak Ibu? Yang biasanya begini, tapi sekarang begini. Jadi ini adalah gambaran dari cakra-cakra agar supaya kita paham. Kemudian, saudara-saudara, saya akan ringkas dari beberapa cakra tadi, posisi tangan, itu jadi seperti ini, saudara-saudara. Jadi tabelnya begitu. Bentuk-bentuknya ini cakra dasar, kemudian cakra sek terus naik ke atas ini ya, dari sini, ini seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau di cakra ajna ini ternyata ada dua versi ya Bapak Ibu. Ada dua versi. Saudara lihat ini, ada yang menggunakan jari tengah, tetapi ada yang menggunakan jari telunjuk. Nah itu ternyata nggak apa-apa. Jangan sampai nanti saudara bingung, kok gambarnya berbeda. Ada yang menggunakan jari telunjuk, ada yang menggunakan jari tengah. Nah, saudara pilih saja yang mana yang paling gampang buat saudara. Nah, sekarang saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian. Dari ketiga gambar ini, kira-kira
posisi mana yang paling benar menurut kitab suci. Ini ada posisi A, posisi B, dan posisi C. C, ya, saya bersyukur saudara di sini sudah pandai semuanya. Karena banyak sekali orang pada umumnya kalau berdoa itu tangannya seperti pada posisi A atau posisi B. Tetapi dalam kitab suci itu tidak pernah ada, saudara-saudara. Nah, saya juga perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa apa yang tadi saya ajarkan tentang pembersihan cakra itu sangat berbeda dengan berdoa. Jangan dicampur aduk loh, saudara-saudara. Karena saya banyak sekali ditanya orang, Pak, kalau meditasi itu doanya apa? Loh, saya bilang itu meditasi ya meditasi, doa ya doa. Karena yang namanya meditasi itu mulutnya nggak bunyi. Kalau berdoa itu mulutnya bunyi seperti tadi. Kan kita juga banyak berdoa, bukan? Jadi jangan dicampur aduk, saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang di Roma, di berbagai tempat, di belahan dunia ini yang menyaksikan materi saya ini, supaya diperhatikan. Agar saudara bisa memahami antara meditasi dengan berdoa. Nah, kalau berdoa itu orang ngomong, minta, Bapak Yahweh saya minta ini. Atau kita memuja, Bapak Yahweh saya sangat bersukacita, aku memuji kebesaran-Mu, aku memuliakan Engkau, bla 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 bla, macam-macam. Silakan, saudara-saudara. Tetapi kembali lagi, kalau kita bicara tentang masalah tangan, ya kita mesti harus pakai polanya kitab suci. Makanya kalau orang berdoa menggunakan pola A dan B, saya akan bertanya, ini siapa yang mengajar? Dia ambil dari mana? Kan itu asing, saudara-saudara. Tetapi itu umum. Ada pepatah Jawa yang bilang apa? Salah kaprah, bener ora lumprah katanya. Jadi salah, ini posisi salah, tetapi karena diterima oleh banyak orang, ya udah salah dianggap bener gitu loh. Itu pepatah Jawa yang bilang salah kaprah, bener ora lumprah gitu loh. Padahal kalau saya, ya saya ingin kembali ke posisi yang benar. Apa yang ditulis oleh kitab suci. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat dari firman Tuhan. Nanti kalau saya nggak baca kitab suci, nanti dikritik lagi, saudara. Khotbah kok nggak pakai kitab suci gitu ya. Jadi saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa orang berdoa itu tangannya harus terbuka dan menghadap ke atas. Ya, sekali lagi tangannya terbuka dan menghadap ke atas. Saya akan bacakan dalam kitab Melehim Aleph atau 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat 26. Sekali lagi. Melehim Aleph atau 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Dan Salomo berdiri di hadapan Mezbah Yahweh menghadap segenap jemaat Israel. Dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Nah itu kan jelas kan, menengadahkan. Bukan menutup tangannya, tapi menengadahkan tangannya ke langit. Lalu berkata, Ya Yahweh Elohim Israel, tidak ada Elohim seperti engkau di langit di atas atau di bumi di bawah, yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup di hadapanmu dengan segenap hati.
yang telah memelihara hamba-Mu Daud, ayahku, dan kepadanya Engkau telah berbicara. Ya, Engkau telah berbicara dengan mulut-Mu, dan dengan tangan-Mu Engkau telah menggenapinya seperti pada hari ini. Dan sekarang Yahweh Elohim Israel, peliharalah bagi hamba-Mu Daud, ayahku, apa yang telah Engkau katakan kepadanya dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, tetap duduk di atas tahta Israel, hanya jika anakmu memperhatikan jalannya, dengan berjalan di hadapanku sebagaimana engkau telah berjalan di hadapanku. Maka sekarang ya Elohim Israel, aku memohon kepadamu, biarlah itu ditegakkan, yaitu firman-Mu yang telah engkau katakan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Nah, ini adalah doanya Salomo yang meminta supaya kerajaan tahta dari ayahnya Daud itu kekal, saudara-saudara. Jadi pada waktu Salomo berdoa, ingat tangannya menghadap ke atas dan diangkat. Saya berharap bagi saudara yang ada di rumah dan di belahan dunia manapun, saudara akan belajar untuk familiar dengan berdoa tangan terbuka. Memang di dalam dunia kekristenan pada umumnya itu tidak seperti itu. Tetapi yang ada justru tangannya ditutup seperti posisi A dan B. Tetapi sekali lagi saya mengambil ke pola Ibrani, bukan pola Yunani. Kalau pola Yunani itu kebalikan, saudara-saudara. Contoh, kalau saudara pergi ke Israel, coba saudara masuk ke tempat-tempat ke gereja-gereja. Kalau tor yang umum, saudara masuk ke gereja-gereja yang Katolik, mesti disuruh lepas topinya. Ya, tapi berbeda dengan pola Ibrani, justru harus memakai topi, memakai tudung. Saudara mendekati tembok ratapan, itu pun harus pakai kepah. Kalau enggak pakai kepah, saudara bisa diusir polisi di sana. Ya, dan di situ disediakan kepah cukup banyak, saudara bisa bawa pulang juga. Tetapi jangan sekali-kali saudara nyelonong ke sana tanpa pakai kepah. Saudara akan diusir, suruh keluar, saudara. Itu pola Ibrani. Saya akan bacakan ayatnya lagi supaya saudara makin mantap, khususnya bagi saudara yang ada di rumah. Karena yang di Kehilat Alef Tau Magelang ini, mereka sudah terbiasa dengan pola yang kitab suci tulis. Saya bacakan lagi di dalam kitab Melechim Alef atau Satu Raja-Raja. Kalau tadi pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26, sekarang pasal 8 ayat 38. Lalu ada doa permohonan yang datang dari seorang di antara umatmu Israel yang masing-masing mengenal isyarat dari dalam hatinya dan menengadahkan tangannya ke bait ini. Menengadahkan tangannya, jadi nggak ada yang tangannya tertutup. Kemudian di ayat 54 di pasal yang sama, dan terjadilah ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan kepada Yahweh, bangkitlah dia dari depan mezbah Yahweh, dari berlutut dan menengadahkan tangannya ke langit. Kembali ada kata menengadahkan. Kemudian di dalam kitab Ezra pasal 9 ayat yang ke-5. Dan pada waktu persembahan sajian petang, bangkitlah aku dari puasaku
Dan dengan pakaian dan jubahku yang koyak, aku berlutut sambil menengadahkan tanganku kepada Yahweh Elohimku. Ya, jadi seperti yang tadi ketika pemimpin pujian kita menyanyi kata berlutut, ya seharusnya berlutut. Tapi saudara kan susah ya berlututnya ya, karena depannya ada kursi, yang nggak ada kursi ya boleh berlutut. Nah, berlutut seperti ini, ya, sambil tangannya menengadah begini, saudara. Itu yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di Esra 9 ayat yang ke-6, dan aku berkata, ya Elohimku, aku malu dan pedih untuk menengadahkan mukaku kepadamu, ya Elohim, sebab kejahatan kami telah menimbun kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Nah, kalau saudara lihat di Esra 9 ayat 6 ini, ternyata bukan cuma tangan yang diangkat, tetapi juga wajah diangkat ke atas, saudara-saudara. Jadi arahnya itu selalu ke atas ya. Kemudian di dalam kitab Tehilim atau kitab Mazmur, pasal 88 ayat 10. Mataku sayu karena penderitaanku. Ya Yahweh, aku berseru kepadamu setiap hari. Aku telah menengadahkan kedua tanganku kepadamu. Perhatikan kata menengadahkan tangan. Jadi saya kasih ayat-ayat ini agar saudara betul-betul memahami bagaimana posisi orang berdoa. Sekali lagi saya tekankan, antara doa dan membersihkan cakra itu sangat berbeda. Membersihkan cakra saudara nggak bicara. Membersihkan cakra saudara menggunakan sistem bayangan. Karena itu arah ke meditasi. Kemudian di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Dan aku menadahkan wajahku kepada Tuhan Elohim untuk mencari melalui doa dan keinginan yang tulus dan berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Wajahnya ke atas, tangannya juga pasti ke atas. Sekarang kita lihat di Perjanjian Baru, Brit Hadasa. Karena kalau saya baca terus di Perjanjian Lama nanti, oh Pak Lukas anti Perjanjian Baru. Nah, ini kan orang kan suka-suka ya. Namanya juga orang nggak suka, orang nggak senang ya apa saja dikritik dah. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita baca di dalam kitab Matai atau Matius 14 ayat 19. Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya menengadah ke langit, dia memberkati sambil memecah-mecahkannya. Dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Jadi keranjangnya yang berisi 5 roti dan 2 ikan itu diangkat oleh Yesua ke atas. Entah saudara masih ingat atau belum, ya, atau sudah lupa, beberapa tahun yang lalu saya pernah ajak saudara untuk kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat pada waktu dia dikepung oleh musuh, disuratin surat ancaman, surat ancamannya diangkat ke atas kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang luar biasa. Nah, waktu itu saya suruh saudara bawa itu bon-bon hutang, ya, bawa apa lagi, ya, sertifikat atau apa saja, bon-bon pegadaian, ya sudah angkat sama Tuhan. Tuhan ini loh, aku sudah nggak punya kemampuan lagi, tolong belakan aku. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Ada banyak sekali orang-orang yang bercerita bagaimana Tuhan menyatakan berkat dan mujizatnya, sehingga bon-bon yang ada di tangan semua bisa lunas, Bapak Ibu. Jadi itu sangat hebat ya.
Kemudian kita baca lagi di Markus 6 ayat 41. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu sambil menengadah ke langit, dia memberkati dan memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada para muridnya supaya menyajikannya kepada mereka. Dia juga membagikan 2 ikan itu kepada semua orang. Ini di 2 kitab yang berbeda, tetapi penerangannya sama, yaitu Yesua mengambil keranjang roti tadi dan ikan diangkat ke atas. Ya, Bapak Ibu, jadi kita memperlakukan Tuhan itu bukan secara formal, tetapi kita memperlakukan Tuhan itu seperti Dia adalah orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena kita saja disuruh memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa. Jadi posisi kita itu harus berpikir gini loh, aku ini sedang ngomong sama Bapakku sendiri, gitu Bapak Ibu. Kemudian kita baca lagi di Markus 7 ayat 34. Dan seraya menengadah ke langit, dia atau Yesua mendesah dalam-dalam dan berkata kepadanya, Efata, yang berarti terbukalah. Perhatikan kata dia seraya menengadah ke langit. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu Kisah Para Rasul atau Maases Shlichim pasal 7 ayat 55. Dan dengan penuh Roh Kudus sambil menengadah ke surga, dia melihat kemuliaan Elohim dan Yesua yang tengah berdiri di sebelah kanan Elohim. Wah, ini kalau saya bayangkan ya, di bayangan otak saya, ini luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena waktu itu saya membuat sebuah bayangan di pikiran saya sendiri. Dengan dikepung oleh begitu banyak orang, dengan batu-batu yang ada di tangan mereka. Batunya bukan kecil-kecil loh, segede tangan, bahkan mungkin ada yang lebih besar lagi. Stefanus waktu itu dirajam batu. Dia melihat ke atas dan Yesua berdiri di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Yesua itu menyambut roh dari Stefanus yang mati, saudara-saudara. Wah, itu pemandangan yang luar biasa. Sekalipun Stefanus secara fisik, secara manusiawi dia ada rasa takut yang hebat. Luar biasa ketakutannya, tetapi matanya terus menatap ke langit. Dan di situ Yesua berdiri di sebelah kanan Bapa. Kalau saudara sedang mengalami ketakutan di dunia ini, ketakutan apa saja, jangan lihat rasa takut itu. Lihatlah ada Yesua HaMasyiah yang siap menolong Bapak Ibu semuanya. Apapun rasa takutnya. Loh, ini saya ngomong begini pakai iman, saudara-saudara. Makanya jangan takut. Selama saudara tidak takut, tatap Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dialah yang sanggup untuk membela dan menolong saudara semuanya. Kalau kita mendengar berita-berita di luar, saudara bisa ketakutan. Tapi kalau kita menatap wajah Tuhan, nggak ada rasa takut, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita mesti harus lebih bersungguh-sungguh. Karena kita tahu kita sedang mendekati akhir zaman. Sebagai penutup, saya akan memberikan satu pesan supranatural untuk saudara sekalian. Kalau saudara lihat akhir-akhir ini, kondisi situasi di langit itu sangat tidak baik, saudara-saudara. Saya berharap saudara peka dengan kondisi yang ada. Di langit saat ini sedang ada ular yang sangat besar yang berusaha untuk mencari mangsa. Dan saudara tahu,
Dalam 2 minggu belakangan ini, kalau saudara perhatikan, langit secara fisik maupun secara alam roh itu sedang ada dalam keadaan yang gelap. Secara fisik, saudara tahu nggak bahwa kekuatan di Illuminati itu sekarang sedang bergerak luar biasa. Saya pernah ajarkan saudara tentang mesin HAARP yang ada di Alaska, bukan? Saudara boleh lihat materi saya. Kalau tidak salah judulnya itu Blue Beam Project. Kalau nggak salah, karena sudah lama sekali, sudah berapa tahun yang lalu. Berapa? Hampir 5 tahun. Itu saya sudah ajarkan loh Bapak Ibu. Coba saudara lihat itu Blue Beam Project. Yaitu ada antena-antena yang dibuat oleh mereka. Saya nggak akan banyak nyebut itu lagi, nanti di take down lagi nih video saya, saudara-saudara. Ya, tapi saudara tahulah. Ya. Dan mereka ini sekarang sedang memainkan gelombang untuk membuat orang merasa sakit flu. Entah saudara merasa atau tidak. Tiba-tiba flu, badannya panas, menggigil. Langsung divonis apa? COVID. Harus tahu itu. Jadi sekarang mereka sedang mempermainkan manusia dengan gelombang elektromagnetik yang besar dari Alaska, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan sindrom like flu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu menggunakan pola. Nah, saudara hati-hati. Saya perlu kasih tahu juga, jangan banyak akses gadget, main telepon-teleponan terus, saudara. Hati-hati. Gadget yang sudah, ini kan sudah mensupport 5G, saudara. Ya, nanti lain waktu saya akan bicara dalam dunia teknologi. Ya, tapi kalau orang yang ngerti teknologi ya, orang nggak apa-apa. Saya orang yang senang IT. Saya senang teknologi. Jadi semua teknologi saya pelajari. Dan saya melihat begitu dahsyat sekali. Apalagi kita sekarang kan lagi rame-ramenya bicara tentang 5G. Untuk apa itu, saudara-saudara? Ya, nanti saudara akan dengar materi saya berikutnya. Ya, entah kapan, saya siapkan dulu supaya saudara ngerti betul. Sekarang ternyata bukan 5G lagi. China sudah masuk ke 6G. Nggak main-main, saudara-saudara. Nah, itu nanti yang bisa untuk mengontrol manusia di dunia ini. Saudara mau lari kemanapun, saudara akan kelacak. Saudara lari ke hutan, kalau sekarang saudara lari ke hutan, mereka ngelacak nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada sinyal. Kecepatannya juga kayak nenek-nenek jalan gini. Tapi nanti 5G, baru 5G loh. Kecepatannya itu 100 kali lipat dari kecepatan yang sekarang ini. Sekarang kan masih 3G, saudara-saudara. 4G. Masih 4G. 4G itu kecepatan tertingginya itu berapa? Sebutlah 200 Mbps. Sebut seperti itu. Tapi nanti kalau 5G itu 100 kali lipat kecepatannya. Lah kalau 6G lebih ngeri lagi, saudara. Kita sudah masuk dalam dunia teknologi. Saudara mau lari kemanapun, bagi saudara yang sudah ada alat pelacaknya, saudara akan bisa dikejar mau kemanapun. Dan saudara tahu alat pelacak itu akan merusak DNA minimal 10 tahun dari sejak sekarang. Hati-hati, saudara. Ya, jadi sekarang ini dalam dunia alam supranatural sangat mengerikan. Kalau saudara merasa kayak pusing-pusing, kayak geliyang, matikan HP, saudara. Kemarin kan lagi rame kan, yang orang belakang sini,
yang anaknya kena sindrom sinyal HP, akhirnya meninggal, saudara-saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Ini waktunya firman Tuhan yang tertulis di kitab Gilyahna sedang dalam penggenapan, dan penggenapannya ada di depan mata kita dan sedang dalam penggenapan. Perkuat doa saudara, perkuat hubungan kehidupan rumah tangga saudara. Hindari pertengkaran, hindari energi negatif yang akan bisa merusak sendi-sendi kehidupan saudara. Ini sudah bukan masanya lagi kehidupan kita seperti masa lalu. Kita harus belajar mengubah, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan hati keinginan saudara. Tetapi yang penting itu menjadi keinginan hati Tuhan. Kita tidak akan tahu kapan Yeshua itu datang. Tetapi yang jelas, kita harus siap. Andai kata Yeshua datang hari ini pun, kita juga harus siap. Jadi yang terpenting sekarang, ketika saudara sudah merasa badan gak nyaman, jangan panik saudara. Gelombang itu sedang dipancarkan kemana-mana. Ya, caranya gampang, matikan saja HP, dah aman, saudara-saudara. Jadi yang terpenting sekarang adalah berdoa, minta pertolongan dari Bapa Yahweh, dan rasakan energinya. Hati-hati, usahakan energi hati saudara itu terpancar dengan baik. Saya punya keyakinan apa yang kitab suci sudah tulis. Ketika hati kita memancarkan vibrasi yang positif, hati kita memancarkan vibrasi kasih, itu kekuatan energi sebesar apapun, dia tidak akan pernah bisa menimpa kita, saudara-saudara. Dia akan berbenturan dengan kekuatan energi Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Jadi jangan gampang tersinggung, jangan gampang emosi, jangan gampang marah. Usahakan sesuai dengan firman Tuhan, karena hari-hari ini kita melihat atmosfer baik alam roh maupun alam fisik sudah sangat berbahaya sekali. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Kehilat Aleph Tau ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, doa saya selalu untuk saudara, agar saudara dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Bapa Yahweh. Siapkan hati dengan baik. Saudara yang belum dimeterai dalam meterai baptisan pembaharuan, ayo cepat-cepat baptis pembaharuan, sekalipun melalui streaming, dan saya siap melayani saudara, karena saya tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Kita harus masuk sistemiknya Bapa Yahweh. Kemarin saya sudah ajarkan bagaimana kita perlu dibaptis pembaharuan. Kenapa kita perlu? Ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa seolah-olah sudah selamat, ternyata meterai saudara masih salah. Dan itulah tugas saya sebagai gembala. Saya menyadari sekarang profesi saya double. Saya menggembalakan jemaat Kehilat Aleph Tau dan menggembalakan jemaat yang ada di berbagai belahan dunia yang menjadi subscriber saya. Saya mengasihi saudara semuanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Kami menyadari kondisi keadaan yang ada di alam roh maupun alam fisik sekarang sudah sedemikian jelas
terjadi di depan mata kami. Kami mohon Bapa, Engkau buat kepekaan-kepekaan yang tajam kepada seluruh umat-umat-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Purim yang akan diadakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Tema, Yahweh Tuhanku dahsyat, namamu di seluruh bumi. Info kaum wanita. Ibadah kaum wanita akan diadakan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga pada pukul 6 sore di Kehilat. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameah bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar, Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Dan bagi Shalom, saudara berjumpa yang kembali dengan lahir di bulan Februari, kami persilahkan maju ke depan. Saya akan doakan saudara. Dan bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, saudara bisa menempatkannya di belakang, kotaknya di sana. Sekali lagi, korban tatangan ini tetap kita fokuskan untuk pembangunan Kehilat di tanah belakang. Apapun kondisi dan keadaannya, visi misi kita membangun Kehilat tidak pernah surut. Amin. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi saudara yang akan memberikan persembahan tatangan, silakan bisa ditaruh di kotak sana. Di sini di sini ada, boleh di depan, boleh di belakang. Yang berulang tahun di bulan Februari kami persilahkan maju ke depan. Saya akan doakan saudara. Yang tidak berulang tahun kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Ayo, mari saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Februari. Silahkan maju ke depan. Ayo sini maju ke depan. Nah, sini aja maju ke depan, tidak apa-apa. Nah, arahkan tangan saudara ke depan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Juga saudara doakan saya, karena saya juga ulang tahunnya di bulan Februari. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh Elohim kami, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat pagi hari ini, sebelum kami pulang, saya berdoa untuk para mempelaimu yang saat ini berulang tahun di bulan Februari. Kami mohon Bapa Yahweh Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa umur kami sekarang mulai mendekati titik akhir dari apa yang telah Engkau jatahkan kami hidup di dunia. Sehingga kami harus semakin lebih waspada lagi. Demikian pula dengan anak-anak-Mu yang maju ke depan ini, yang juga memiliki kelahiran di bulan Februari. Bapa Yahweh berkati mereka. Apapun yang anak-anak-Mu ini lakukan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Kami selaku para mempelai-Mu bersama dengan jemaat, kami menengadahkan tangan kami dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami. Diberkatilah Engkau di bulan Februari ini. Bapa Yahweh memberikan kado istimewa untuk-Mu dan hikmat-Mu semakin bertambah-tambah, berkat-Mu pun menjadi semakin melimpah. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan kasih-Mu.
sebentar kami mau pulang, Tuhan jaga lindungi kami semua. Anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini juga, kalau mereka masih sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang juga berulang tahun di bulan Februari. Berkati mereka ya Tuhan, sekalipun mereka tidak ada bersama kami, karena jarak yang sedemikian jauh, tetapi Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Amin. Sekarang saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat. Bapa berkati mereka, tangan-tangan mereka, tangan-tangan yang memiliki kasih untuk pekerjaan-Mu. Bapa berkati dengan segala kelimpahannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Biarlah Bapa Yahweh senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken Yehi Rosso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken Yehi Rosso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken Yehi Rosso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shikar alapeka wa esterotroneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Yevarechecha ve'yismerecha. Yevarechecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yevarechecha ve'yismerecha. Yevarechecha. Yishaya panau eleka wihuneka. Ve'ashem leka shalom, shalom. Ve'ashem leka shalom, shalom. Yevarechecha ve'yismerecha. Yevarechecha. Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati Bapak Amin. Ibu saudara-saudari Amin. semuanya. Segala pujian hanya untuk
karuniamu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia, agar semua diberkati